Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, hari ini kita akan belajar muatan lokal yang materinya tentang konsep pelayanan prima. Jadi, konsep pelayanan prima ini ada 6 konsep. Yang pertama itu adalah kemampuan, ability. Yang kedua, sikap atau attitude. Yang ketiga, penampilan. Keempat, perhatian, attention. Yang kelima, tindakan itu atau action. Yang keenam, tanggung jawab, accountability. Jadi kita akan membahas satu persatu di sini apa semua yang dimaksud dari keenam konsep pelayanan prima ini. Jadi saya harap semuanya bisa dengan saksama menyaksikan penjelasan saya. Kita lanjut ya. Oke, kita mulai dari kemampuan. Kemampuan merupakan integritas dari pemahaman dan juga keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan dalam memberikan pelayanan. Ya, jadi di sini karyawan harus memiliki kemampuan dasar untuk mampu melakukan program pelayanan prima seperti bagaimana melakukan komunikasi yang efektif, memiliki pengetahuan di bidang kerja saat ini dengan baik, memahami SOP dasar untuk menangani keluhan pelanggan, memahami hal apa saja yang boleh diinformasikan keluar dan hal apa saja yang tidak boleh. Memiliki kemampuan untuk memotivasi diri agar senantiasa memberikan pelayanan prima dengan tidak mencampur adukan dengan permasalahan pribadi. Nah, jadi gini, kemampuan di sini sebagai seorang yang dapat melayani pelanggan dengan baik, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan, ya kan? Terus kita harus memiliki pengetahuan tentang bidang pekerjaan kita. Jangan sampai kita itu tidak tahu sama sekali tentang bidang pekerjaan kita. Jadi nanti kalau ditanya oleh pelanggan kita bingung untuk menjawabnya. Nah, di sini SOP juga penting ya, karena nanti kalau misalnya ada keluhan pelanggan, nah kita harus mengikuti SOP yang ada di tempat kerja kita. Jadi tidak semerta-merta kita melakukan tindakan sendiri ya, jadi harus sesuai dengan SOP. Contohnya kalau misalnya ada pelanggan yang mengeluh terhadap barang yang dibeli itu mungkin tidak sesuai atau rusak atau cacat, nah kita harus mengikuti prosedur SOP gitu ya. Jadi bagaimana mungkin dengan menyampaikannya dulu kepada manajer, kemudian dapat diganti rugi, nanti harus mengambil uangnya ke kasir dan sebagainya gitu ya. Terus harus memahami informasi yang boleh disampaikan keluar atau tidak gitu. Jadi di perusahaan itu ada hal-hal yang memang tidak boleh sembarangan kita menyampaikan kepada pelanggan ya. Jadi kita harus bisa memilah-milah yang mana yang harus kita sampaikan informasinya, yang mana yang tidak boleh. Apalagi itu yang bersifat rahasia rahasia perusahaan gitu ya. Kemudian selain itu juga terkadang kita sebagai pelayan saat melayani itu mungkin ada punya permasalahan pribadi dan sebagainya, itu tidak boleh kita mencampur adukannya pada saat kita kerja. Misalnya kita lagi punya masalah pribadi, lagi tidak mood, itu tidak bersemangat bekerja, tapi kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri bahwa saat ini kita sedang bekerja ya, jadi harus profesional kerja. Ini yang kadang masih sulit dilakukan oleh orang pribadi pun ya, kalau punya masalah kadang dibawa-bawa ke tempat kerja, jadi itu tidak boleh ya. Jadi tetap harus semangat bekerja ya, harus profesional begitu. Oke, kita lanjut. Sikap atau attitude. Potret perusahaan itu diawali dari kesan yang ditorehkan oleh karyawan perusahaan tersebut, atau apalagi bagian karyawan sebagai pelayan, apalagi yang pertama kali dijumpai oleh pelanggan gitu ya. Terus siapapun yang bersentuhan dengan pihak luar perusahaan,
baik langsung maupun tidak langsung, ya kan. Ini ada yang bertemu langsung dengan pihak pelanggan, ya kan, atau mungkin hanya melalui via telepon atau mungkin iklan-iklan yang ada di televisi dan sebagainya, gitu ya. Bagaimana sikap dan pelayanan dari karyawan perusahaan akan menggambarkan dan memberi citra perusahaan, baik itu langsung maupun tidak langsung, seperti yang saya jelaskan tadi. Setiap karyawan suatu perusahaan seharusnya memiliki sikap yang ramah, penuh simpatik, dan menjunjung tinggi profesionalisme pekerjaannya, serta memiliki yang tinggi terhadap perusahaan, ya. Jadi seorang perusahaan itu harus memiliki sikap, etika, attitude yang baik. Jangan sampai sikap-sikap dari seorang karyawan itu malah merusak citra perusahaan gitu. Jadi kalau sikapnya itu baik, ramah tamah kepada pelanggan, sopan santun gitu ya, itu pasti akan membuat kesan yang baik kepada pelanggan terhadap perusahaan tersebut gitu. Profesionalisme ini harus ditingkatkan oleh seorang karyawan, dan seorang karyawan itu harus memiliki rasa sangat-sangat memiliki perusahaan tersebut gitu. Jika seorang karyawan itu rasa kepemilikan terhadap perusahaan itu tinggi, maka dia akan melakukan pekerjaannya dengan sangat-sangat baik. Kenapa? Dia tidak mau perusahaannya ini sampai istilahnya terkesan buruk terhadap kepada masyarakat atau pelanggan gitu ya. Oke, sikap ini memang menjadi satu hal yang paling penting ya, karena jika kita sampai membuat pelanggan itu kecewa ya atau marah, itu pasti mereka tidak akan lagi mau datang untuk berkunjung ke perusahaan kita atau tempat kita bekerja gitu ya. Jadi kita harus lebih bersabar di sini. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah penampilan. Nah, apalagi ini? Penampilan adalah hal yang terpancar baik fisik maupun non-fisik yang mampu merefleksi kemampuan dan citra perusahaan. Penampilan seseorang berbanding searah dengan penilaian orang lain. Penampilan yang baik, rapi, dan sopan tentunya akan memberikan penilaian positif bagi orang lain. Ini pasti semuanya tahu. Penampilan itu adalah yang utama, apalagi sebagai karyawan yang berada di paling depan, ya kan. Jadi semuanya harus sesuai dengan penampilan haruslah yang paling baik. Di sini harus rapi, bersih, dan wangi gitu. Jadi tidak hanya harus rapi saja, tapi juga harus wangi ya. Jangan sampai nanti ada pelanggan tapi aroma yang tidak sedap dari tubuh kita begitu ya. Tapi juga jangan terlalu wangi sekali. Kalau terlalu wangi nanti ya malah mengganggu gitu ya. Terus yang keempat, perhatian atau attention merupakan bentuk kepedulian kepada pelanggan atau tamu yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta memahami atas atau saran dan kritik yang diberikan gitu ya. Kepedulian di sini terhadap pelanggan atau tamu. Pokoknya semua keinginan pelanggan harus kita perhatikan dengan baik, harus kita layani dengan baik gitu ya. Terus dalam melakukan aktivitasnya, seorang karyawan harus senantiasa memperhatikan dan mendahulukan keinginan pelanggan, termasuk di dalamnya tamu perusahaan tersebut gitu. Apalagi jika pelanggan atau tamu tersebut sudah menunjukkan tanda membutuhkan bantuan atau pelayanan, maka seharusnya karyawan tersebut segera bergegas atau menunjuk atensi untuk segera melayani dengan cepat dan baik gitu. Jadi kadang kita walaupun misalnya tidak beliau sebagai tamu atau pelanggan tersebut kebingungan gitu kan, kita harus melihatnya juga. Tanda-tanda seperti itu berarti mereka membutuhkan bantuan. Kita yang melihat harus segera mendatangi beliau dan menanyakan apa yang dibutuhkan, apa ada yang bisa dibantu, seperti itu ya. Kita lanjut. Tindakan atau action.
Penekanan pada bagian kita memberikan attention jika terhadap kebutuhan atau keinginan pelanggan tamu kita. Kemudian atensi ini haruslah dilanjutkan dengan tindakan atas apa yang menjadi kebutuhan dari pelanggan atau tamu tersebut. Jadi kalau tamu tersebut membutuhkan apa, ya kita harus segera. Hal yang perlu dilakukan di tahapan attention ini adalah melakukan tindakan nyata untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan pelanggan atau tamu kita. Jika kurang yakin dan lebih baik dilakukan konfirmasi dengan sopan. Jadi misalnya tamu kita membutuhkan apa, kemudian kita kurang paham, ya jadi sebaiknya daripada kita melakukannya salah-salah, ya mending kita menanyakan kepada pelanggan tersebut apakah hal tersebut sudah benar. Jika diperlukan dapat dilakukan pencatatan, apalagi jika permintaan tersebut cukup beragam. Jika hal ini adalah bagian dari transaksi, maka permintaan tersebut bisa dicatat di form yang harus sudah disiapkan, gitu ya. Jadi mungkin ini lebih ke kalau kita di rumah makan ya, kadang pesanannya apa banyak gitu kan. Jadi sebaiknya kita memang mencatatnya gitu, daripada nanti kita tanya balik-balik malah bikin si pelanggan kita tidak nyaman gitu ya. Terus yang terakhir, jangan lupa mengucapkan terima kasih dan tanyakan apa masih ada hal lain yang bisa dibantu, seperti itu ya. Jadi tetap menghormati dan saling menghargai di sini gitu. Jadi kalau kita seorang karyawan sebagai pelayanan di sini, kalau kita sudah bersikap baik, etika kita baik, pasti juga tamu kita akan bersikap baik juga kepada kita. Pasti akan selalu menghormati kita dan menghargai kita, seperti itu. Jadi kita lanjut. Tanggung jawab. Konsep pelayanan prima berikut adalah accountability atau tanggung jawab, yaitu sikap keperpihakan kita kepada pelanggan atau tamu atau mitra kerja sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian kita, atau disebut care gitu ya. Sikap tanggung jawab ini jika dilaksanakan dengan benar dan penuh hati, maka bisa meminimalkan terjadinya ketidakpuasan pelanggan, tamu atau mitra perusahaan. Jadi semua pekerjaan itu harus ada tanggung jawabnya gitu ya. Jadi kita harus punya tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan kita, mulai dari apa sih tanggung jawab kita sebagai seorang karyawan di sini, ya kan. Kita harus punya tanggung jawab yang tinggi. Jadi apabila kita melanggar hal tersebut, ya kita harus bisa tanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan, seperti itu ya. Jadi apapun pekerjaan itu bukan hanya saat menjadi karyawan di bidang pelayanan saja, tapi semua pekerjaan itu pasti membutuhkan tanggung jawab yang tinggi, dan itu harus ada di diri kita. Kita harus memiliki tanggung jawab. Jadi kalau kita melakukan kesalahan atau mungkin pekerjaan kita, itu kita sendiri yang harus menanggung apa yang menjadi tindakan kita, begitu ya. Jadi itu sudah semuanya saya jelaskan. Jika ada pertanyaan boleh langsung aja ditanyakan, bisa via WA, bisa kita diskusi di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian pertemuan kita, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.